wali a'immatil muslimina wa amatihim. Demikian juga agama itu nasihat bagi para tokoh, para penguasa. Agar apa? Agar betul-betul tadi menjalankan kekuasaannya dengan adil, dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, agar amanah di dalam menjalankan kekuasaannya. Demikian juga kita yang yang dikuasai menjadi rakyat jelata itu agar sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Ya. Kenapa beliau sebutkan ini dulu? Rasulullah SAW ingin mengingatkan kepada kita agar Islam ini tadi ya, jadi agar Islam itu peduli dengan simbol-simbol, peduli dengan tadi tokoh-tokoh, menjadi tokoh-tokoh, bukan hanya menjadi bawahan tapi juga menjadi penggerak, menjadi tokoh-tokoh, agar kita terbiasa terorganisir ya. Bukan sendiri-sendiri, tapi Islam itu akan menjadi kekuatan yang kuat manakala Islam itu terbiasa dengan terkoordinir. Di antara nasihat juga seperti itu, agar kita ini berkumpul kepada mursyid-mursyid kita, orang yang kita tuakan, kita anggap punya ilmu, agar kita buntut di belakangnya ya. Agar ada yang nasihati, karena kalau dianggap semuanya sama, maka kita tidak akan mau mendengarkan nasihat, karena tabiat manusia itu seperti itu. Tapi kalau ada di antara kita ini yang kita tunjuk sebagai mursyid kita anggap sebagai mursyid kita tunggu nasihatnya, kita dengarkan nasihatnya, itu akan berjalan bagus. Islam tidak akan mencar-mencar ya, akan betul-betul terkoordinir ya. Jadi dia bertugas sebagai mursyid yang memberikan irsyadat, petunjuk-petunjuk, dan yang tadi merasa ngikut, dia akan selalu taat mendengar selama yang disampaikan itu adalah kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama, bahwa nasihat adalah petunjuk yang berisi kebaikan. Maksudnya bahwa Islam berisi petunjuk yang menjelaskan tentang hal-hal yang harus dikerjakan berkaitan dengan hak Allah, yaitu dengan mentauhidkannya, baik dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, serta asma dan sifat. Juga hak Al-Quran, yaitu dengan menjaganya dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Juga hak Rasul, yaitu dengan meneladaninya dan mengamalkan petunjuknya. Demikian juga hak penguasa, yaitu dengan menasihatinya dan membantunya dalam menjalankan tugas mengurusi rakyat. Dan juga hak kaum muslimin, yaitu dengan memberikan hak-hak ukhuwah imaniyah ya. Syekh bin Baz, beliau di dalam menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan hadzal hadisul adim yadullu ala anna ad-din huwa an-nasihah. Ini adalah hadis yang sangat penting sekali, bahwasanya agama itu adalah nasihat. Agama itu berisi ilmu. Kalau kita mau beragama, maka kita harus peduli dengan ilmu, mau mendengarkan ilmu ya. Makanya ayat yang pertama kali turun itu adalah Iqra ya. Kenapa? Karena tadi itu ya, Islam ini adalah agama dibangun dengan cinta ilmu. Selama seseorang itu cinta ilmu, maka akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Maka Rasulullah SAW kan mengatakan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, barang siapa yang Allah ingin bukakan baginya pintu-pintu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala yufaqihu fiddin, menjadikan dia cinta dengan ilmu, sehingga dia mau mendalami ilmu, memahaminya memahami agama ini secara mendalam ya. Faddin huwa nasiha fi jami'i ma aujaballah. Agama itu adalah nasihat dalam segala yang Allah wajibkan
dan segala yang Allah haramkan, ya. Ya, jadi wan nasiha kama taqaddam hiyal ikhlas fi syai' wal inaya bih wal hirs ala ma yu'adda kamilan taman la ghasyafi. Jadi nasihat itu adalah sebagaimana yang dijelaskan tadi, adalah ketulusan untuk menyampaikan kebaikan, ketulusan untuk menunjukkan kebaikan, dan ketulusan untuk memperbaiki. Makanya dari kata khoto, menjahit yang robek, ya. Makanya perlu tadi, ya, untuk agar nasihat itu betul-betul bisa dipahami, maka perlu ada ketulusan di dalam menyampaikan nasihat. Agar nasihat itu betul-betul bisa diterima, maka ada niat untuk memperbaiki, bukan hanya sekedar menyampaikan, ya.